Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miftahul Khairiyah dengan NPM 2013053169, Prodi PGSD, akan menjelaskan mengenai kewajiban dan hak kewarganegaraan sebagai tugas UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Kewajiban, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban terdapat 5 macam, yaitu 1. Kewajiban mutlak, 2. Kewajiban publik, 3. Kewajiban positif, 4. Kewajiban universal, dan 5. Kewajiban primer. Kewajiban mutlak ialah kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan hak dan tidak mutlak melibatkan hak di lain pihak. Kemudian, kewajiban publik ialah kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak publik, misalnya kewajiban untuk patuh terhadap peraturan dan hukum pidana. Selanjutnya, kewajiban positif dan negatif yang mengharuskan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kewajiban positif menghendaki dilakukannya sesuatu, sedangkan kewajiban negatif menghendaki tidak dilakukannya sesuatu. Lalu, kewajiban universal ialah kewajiban yang ditujukan kepada seluruh warga negara secara umum, sedangkan kewajiban khusus ditujukan kepada golongan tertentu, bidang hukum tertentu, atau perjanjian. Dan yang terakhir, kewajiban primer dapat timbul dari tindakan yang tidak melawan hukum, misalnya kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang sifatnya memberikan sanksi. Kewajiban primer dapat timbul akibat perbuatan melawan hukum, misalnya kewajiban membayar kerugian dalam hukum perdata. Hak, apa itu hak? Hak bisa diartikan sebagai milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau bisa juga diartikan sebagai kepunyaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan, menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu, dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hak searah adalah hak yang muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian, misalnya seperti hak menagih atau hak melunasi prestasi. Yang kedua yakni hak jamak arah, bisa berupa hak dalam hukum tata negara, hak kepribadian, hak kekeluargaan, hak orang tua, dan hak atas objek amanah. Berikut ialah 4 definisi hak. 1. Hak dalam arti sempit yang berpasangan dengan kewajiban. 2. Hak kemerdekaan, memberikan kemerdekaan pada seseorang. 3. Hak kekuasaan, diberikan untuk melalui jalan dan cara hukum. Dan 4. Hak kekebalan, dibebaskan dari kekuasaan hukum orang lain. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahnya sendiri. Berikut ialah pengertian dari kewarganegaraan. Lalu, apa yang disebut dengan hak dan kewajiban adalah dua sisi dari mata uang yang sama, tidak ada tanpa yang lain. Seseorang memiliki hak terhadap sesuatu ialah ketika seseorang telah melaksanakan kewajibannya. Kedua, istilah hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi, untuk memahami perbedaan di antara keduanya, kita mesti paham cara membedakan kedua istilah tersebut. Hak ialah kewenangan yang dimiliki orang, sedangkan kewajiban ialah tugas individu yang perlu diselesaikan oleh orang-orang yang mendapat hak istimewa atas hak-hak mereka. Hak dan kewajiban warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar, pasal-pasal yang membahas hak dan kewajiban warga negara ada pada pasal 27 sampai pasal 31. Berikut ialah beberapa kewajiban warga negara, yaitu setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membela dan mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
Setiap orang yang memiliki penghasilan dengan jumlah tertentu memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Setiap individu wajib menghormati hak asasi manusia dan menghargai orang lain. Setiap warga negara berkewajiban untuk mengikuti dan menaati peraturan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, setiap individu yang sudah dewasa memiliki kewajiban untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya ialah hak-hak warga negara, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3. Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28B ayat 2. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pasal 28C ayat 1. Hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Pasal 28C ayat 1. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif terdapat pada Pasal 28C ayat 2. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat 2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 1. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28D ayat 3. Hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28E ayat 1. Hak memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat 1. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat 2. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E ayat 3. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pasal 28F. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya terdapat pada Pasal 28G ayat 1. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi terdapat pada Pasal 28G ayat 1. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suatu politik dari negara lain. Pasal 28G ayat 2. Hak hidup, sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 28H ayat 1. Hak memperoleh pelayanan kesehatan terdapat pada Pasal 28H ayat 1. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai kewajiban dan hak kewarganegaraan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.